semuanya, jadi pada kali ini kita akan belajar bab 2 dari tema Open Source IT Technology. Nah, di bab 2 ini dengan judul yaitu Virtual Machine pada VirtualBox. Ya. Nah, pada bab ini terdapat beberapa yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada install Ubuntu pada VirtualBox, yang kedua ada power off versus save, yang ketiga ada clone virtual machine, yang keempat ada snapshot virtual machine, yang kelima ada export import virtual machine. Langsung saja kita masuk pada bagian install Ubuntu pada VirtualBox. Nah, di sini sebelum kita menginstal Ubuntu server di VirtualBox, kita itu memerlukan ISO dari Ubuntu server yang nanti akan dimasukkan pada VirtualBox. ISO itu apa? ISO adalah citra disk atau disk image yang berisi salinan lengkap isi sebuah CD, DVD atau disk fisik lainnya. Nah, ini tuh digunakan untuk memasang atau menginstal sistem operasi atau perangkat lunak lainnya pada mesin virtual tanpa memerlukan media fisik. Nah, di sini karena saya sudah mendownload ISO dari Ubuntu server ini, nanti teman-teman juga bisa mendownload ISO dari Ubuntu server melalui link ini yang sudah saya terapkan di sini. Ini ada ini teman-teman di sini. Oke, langsung saja kita masuk pada VirtualBox-nya. Oke, ini adalah tampilan awal dari VirtualBox. Jika teman-teman baru mendownload VirtualBox, maka ini semua yang ada di sebelah kiri ini tidak akan ada ya teman-teman, karena ini adalah OS yang sudah saya download. Nah, jika teman-teman belum mendownload, berarti otomatis di sini tidak akan ada ya. Oke, jadi cara untuk menginstal Ubuntu server di VirtualBox ini, teman-teman klik new yang ini. Nah, ini teman-teman bisa namakan sesuai saja, karena di sini kita akan mendownload Ubuntu server. Saya akan memberi nama Ubuntu server. Nah, oke, selanjutnya ini foldernya ya. Lalu ke ISO-nya. Nah, ISO-nya kita masukkan ISO yang sudah kita download sebelumnya. Ini ya, teman-teman nanti tidak akan ada seperti ini ya teman-teman, apabila teman-teman belum menginstal atau belum memakai ISO yang ada di file teman-teman. Jadi untuk caranya itu teman-teman akan klik ke other ini, dia nanti akan diarahkan pada file di laptop atau PC-nya teman-teman, dan nanti bisa langsung masukkan saja ISO-nya. Ini karena saya sudah ada, langsung saja kita masukkan ISO-nya. Dan ini tipenya itu Linux, lalu subtipenya itu Ubuntu, dan versionnya itu Ubuntu 64 bit. Oke, langsung saja kita ke hardware-nya ya teman-teman. Untuk base memorinya ini saya akan memakai yang default ini tuh 2048 atau 2 MB ya teman-teman. Lalu ke prosesornya ini saya akan naikkan ke 2. Lalu untuk harddisknya ini bisa disesuaikan ya sesuai laptop yang teman-teman punya. Cuman ini kayaknya untuk 25 GB ini terlalu kebesaran ya, jadi saya akan kecilkan ke 8 aja. Sekitar segini saja. Oke, langsung saja kita ke yang ini. Kita skip. Kita kan bisa finish. Oke. Nah, ini sudah ya teman-teman, sudah dibuat. Tapi belum terinstall ya, baru terdaftar lah gitu, baru terdaftar di sebelah sininya. Nah, ini itu nanti di sistem ini itu ada boot ordernya itu dari floppy, optical, dan hard disk. Nah, untuk supaya nanti teman-teman tidak harus ribet-ribet lagi, karena kalau misalkan floppy-nya kita taruh di atas itu bisa bisa ribet nantinya kesananya, karena nanti saat teman-teman akan membuka dari file ini itu pasti loadingnya itu akan lama, dan nanti kalau misalkan hilang itu tidak akan tersimpan di hard disknya.
dan nanti jika hilang itu akan repot ya teman-teman. Jadi saran dari saya tuh harddisknya dikeataskan seperti ini, klik OK saja. Oke, langsung saja kita start. Ini klik start yang di sebelah sini, kita tunggu karena ini prosesnya memang agak lama ya. Nah ini adalah tampilan setelah teman-teman akan memulai menginstal Ubuntu Server. Nah karena di Ubuntu Server ini tidak bisa menggunakan kursor, jadi teman-teman akan menggunakan panah yang ada di keyboard teman-teman ya. Jadi ada untuk atas, bawah, dan pinggir ini kalian bisa digunakan ya. Ini biarkan saja ya. Nah ini di step ini ya teman-teman, jika kurang besar atau misalkan pasti tampilan di tiap laptop itu berbeda ya. Jadi ini saya akan besarkan dulu. Oke, di sini kita klik enter saja. Jadi untuk bahasanya itu menggunakan bahasa Inggris ya. Saya ulangi ya teman-teman, di Ubuntu Server ini tidak bisa menggunakan kursor ya. Jadi kita akan menggunakan panah atas bawah ini yang ada di keyboard. Ini saya ke bawahkan dulu kan tidak terlihat ya. Nah di bawah ini itu ada down dan ada back. Kita ke ataskan lalu kita enter. Lalu ini juga sudah tidak usah diubah-ubah, langsung saja kita enter. Kita tunggu. Lalu ini teman-teman juga bisa enter. Ini kita untuk proxy addressnya kita skip, kita enter aja. Lalu untuk ininya juga sama, kita enter. Kita klik continue. Oke, kita tunggu. Nah ini pun sama ya, tidak usah dirubah-rubah lagi. Nah teman-teman lihat ya, ini saya akan memencet panah atas yang ada di keyboard saya. Nah otomatis dia akan naik ya. Jika kita memencet bawah itu pasti dia akan turun. Ini kita down. Ini juga kita klik down saja. Ini kita klik down saja. Klik continue dan enter. Oke, di sini teman-teman masukkan nama untuk nanti login ke Ubuntu servernya. Misalnya di sini saya akan masukkan namanya Rashida. Lalu di sini server namanya juga saya tetap akan menggunakan nama saya itu Rashida. Lalu username itu Rashida. Tetap ya sama. Lalu passwordnya ini di sini kita menggunakan yang mudah diingat saja. Sini saya akan masukkan 4, 5 dan 6. Di sini juga 4, 5 dan 6. Oke, setelah itu kita turunkan panahnya ke down ini dan enter. Di sini juga kita langsung saja ke enter dan ke down dan enter. Oke, di sini juga sama ya, kita langsung saja ke down ini lalu enter. Nah, jika sudah di sini, ini tuh akan memakan waktu yang cukup lama sekali teman-teman ya. Bisa teman-teman tinggal untuk makan atau untuk melakukan aktivitas yang lain, tetapi perlu dipantau juga. Kurang lebih akan memakan waktu selama 30 menit. Nah, di sini ada view full log yang ini
Ini itu untuk melihat bagaimana si Ubuntu server ini berjalan untuk menginstal. Kita lihat ya. Klik enter teman-teman untuk melihatnya. Ini sudah tuh. Dia akan seperti ini. Jika teman-teman ingin keluar, klik panah bawah dan enter. Nah, sudah keluar. Oke, di sini tunggu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah masuk ke tahap terakhir menunggu dari menginstal tadi. Jika tadi teman-teman terdapat tulisan merah, itu teman-teman enter aja karena itu hanya membutuhkan persetujuan dari teman-teman. Nah ini kita tinggal tunggu saja dia sampai berhenti ya teman-teman, gak usah pencet apapun itu, ditunggu saja. Nah dan sudah ini teman-teman berarti sudah berhasil ya. Kita akan coba login. Saya akan coba login menggunakan username. Itu tadi username itu Rashidah dan passwordnya itu 456. Kita tunggu. Dan sudah di sini. Oke. Jadi seperti itu untuk menginstal Ubuntu server pada VirtualBox. Karena sudah selesai, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Pada pembahasan selanjutnya atau pada materi yang kedua yaitu ada power off versus save. Oke, di sini saya akan mengambil intinya saja ya teman-teman. Ini misalnya kita langsung masuk saja ke VirtualBox dan ini sudah masuk ke Ubuntu server. Di sini teman-teman kalau misalkan sudah menggunakannya, nah, teman-teman kan pasti akan memencet X ini. Dan di sini pasti teman-teman akan bingung akan memilih yang mana gitu. Nah, kalau untuk yang save yaitu yang save the machine state ini ya. Nah, ini tuh nanti teman-teman Ubuntu servernya ketika laptop teman-teman dimatikan itu akan tetap berjalan. Ya, jadi dia itu bakalan terus berjalan gitu. Kalau misalkan teman-teman yang ini, yang bawah yang ini yaitu power off the machine, nah dia itu akan otomatis mati atau seperti laptop kita itu kayak di shutdown gitu. Kalau misalkan ini dia itu di save tetapi dia itu masih berjalan. Nah kalau yang ini tuh ibarat kita men-shutdown laptop kita seperti itu ya. Jadi kita klik OK saja dan nanti tampilan di VirtualBox-nya itu jika teman-teman men-shutdown itu akan seperti ini, powered off. Nah, kalau semisalnya teman-teman memencet yang X itu akan seperti ini. Nanti akan seperti ini, itu save gitu. Kalau misalkan yang tadi teman-teman pilih yang paling bawah itu akan seperti ini. Seperti itu ya teman-teman kalau misalkan untuk perbedaan dari power off versus save. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga yaitu clone virtual machine. Nah, di clone virtual machine ini pasti teman-teman akan bingung, atau bagi teman-teman yang sudah tahu clone itu apa, clone itu seperti menduplikasi ya teman-teman. Nah, di sini ada pengertiannya. Nah, ini. Clone virtual machine itu adalah merupakan metode atau cara yang digunakan untuk menduplikasi atau untuk membuat ulang server yang sudah dimiliki. Nah, misalkan di sini, nih teman-teman misalnya di situ sudah menginstal server di virtual machine-nya, teman-teman tuh butuh satu lagi atau butuh beberapa gitu ya. Tapi yang namanya clone ini pasti akan dia itu mengclone satu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung clone saja gitu ya. Nanti di yang clone ini juga teman-teman tidak perlu menginstal dan menunggu lama seperti tadi lagi. Langsung saja kita ke prakteknya ya. Nah, misalkan di sini saya ingin menduplikasi Ubuntu server yang sudah tadi kita install ya, teman-teman. Teman-teman tinggal klik kanan pada laptop teman-teman. Ini. Lalu di sini ada clone. Ini ya, teman-teman. Atau shortcutnya itu Ctrl O. Kita langsung klik saja. Nah, di sini ini untuk namanya bebas ya, teman-teman, mau apa, mau kalau default itu pasti akan seperti ini. Di sini kayak saya ini saja. Lalu ini clone type-nya yaitu full clone ya.
ininya sudah, atau jika teman-teman tidak ingin full clone boleh yang ini, tapi saya akan full clone ya. Lalu kita klik finish, tinggal kita tunggu. Dan nah ini dia tuh sedang berjalan. Proses ini tuh memang akan memakan waktu yang lama karena ya dia itu akan mengcopy semuanya ya, tapi lama juga tidak akan selama kita menginstal, seperti kita menginstal ulang ya. Jadi kita bisa saja. Nah ini kan sudah selesai ya, ini ada Ubuntu server yang tadi kita download, dan ini ada Ubuntu server clone. Apakah betul tadi kita full clone dia? Kita bisa klik start ya. Kita akan buktikan ketika login nanti kita akan berubahkah nama username-nya dan password-nya atau tidak. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Tampilannya tadi akan sama jika teman-teman masuk pada Ubuntu server itu, pasti dia akan loading seperti tadi. Nah, di sini itu tetap ya untuk nama servernya itu Rashidah, dan kita coba login menggunakan yang tadi. Enter. Lalu kita masukkan passwordnya itu 456. Tada. Nah, ini sama ya teman-teman. Jadi nanti si file yang di VirtualBox ini tuh tidak akan merubah semuanya karena tadi kita itu full clone. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita masuk ke snapshot virtual machine. Oke. Nah, snapshot itu apa sih? Oke, jadi pengertian snapshot itu adalah penandaan atau pembuat titik pada status kita sekarang, atau bahasa mudahnya yaitu checkpoint. Nih, misalnya di sini itu terdapat contoh ya teman-teman. Nah, ini. Di sini terdapat server. Di server ini terdapat konfigurasi IP address, maka server ini melakukan snapshot. Atau si server ini itu akan melakukan snapshot. Jika pada snapshot mengalami perubahan, seperti di sini tuh contohnya ada error ini itu ada IP baru ya, yaitu 10.10.10.1. Nah, itu ya. Dan ketika kita melakukan perubahan, terdapat error atau gangguan dari server, maka server tersebut akan dengan mudah kembali ke status awal atau penandaan awal sebelum terjadinya error. Yang sebelum terjadinya error ya, yaitu ketika hanya terdapat konfigurasi IP address. Seperti yang tadi dibaca pada pengertiannya, yaitu bahasa mudah dari si snapshot ini adalah checkpoint ya. Jadi misalnya jika pada checkpoint yang kita melakukan perubahan terdapat error, maka akan dengan otomatisnya kembali ke checkpoint pertama. Langsung saja kita masuk ke prakteknya. Nah, misalnya di sini kita akan men-snapshot di Ubuntu server yang sudah tadi kita download. Nah, ini tuh belum ada file apapun di Ubuntu server ini. Saya belum membuat misalnya file, folder, atau apapun itu di Ubuntu server ini. Jadi di Ubuntu ini masih sangat amat bersih ya teman-teman. Oke, langsung saja kita klik yang ini. Nah, di sini itu ada snapshot kan? Karena kita akan snapshot, kita langsung saja klik snapshot dan kita klik tag. Nah, akan seperti ini ya. Namanya ini bebas ya teman-teman, tapi di sini saya akan memberi nama yaitu default server. Di sini tuh ada deskripsinya, teman-teman bebas mau mengisi atau tidak ya. Kita langsung saja oke. Lalu kita kembali
kita akan klik start. Nah, oke, jadi di sini kita langsung saja login ya. Oke, di sini saya akan langsung masukkan perintah ls untuk melihat sudah ada file atau folder yang terbuat di sini. Di sini tidak ada ya teman-teman. Langsung kita akan membuat file yaitu dengan perintah touch. Saya di sini a.txt. Ya. Lalu kita akan coba ls. Ada ya teman-teman, ada file dari a.txt. Selanjutnya saya akan membuat file dengan nama b.txt dan file terakhir yaitu touch.c.txt. Enter. Kita langsung ls ya untuk mengecek. Nah, ada ya teman-teman, ada semua file yang sudah tadi kita buat yaitu abc dengan format yaitu sama txt. Oke, langsung saja kita klik X di sini dan kita pilih untuk power off the machine dan kita klik OK. Kita masuk ke sini, kita ke snapshot dan ini kita klik. Nah, ini restore. Ini tuh bisa boleh di checklist atau tidak. Tapi di sini saya tidak akan menceklisnya. Kita klik restore. Jika tadi teman-teman itu di checklist, maka si snapshotnya itu akan otomatis dibuatkan. Lalu kita akan login kembali ke ininya, ke Ubuntu server tadi. Kita akan coba login. Nanti kita akan mengecek apakah akan ada file yang sudah tadi kita buat. Jika file tersebut tidak ada, berarti snapshot kita berhasil. Jika file tersebut ada, maka snapshot yang kita bikin itu belum berhasil. Pada server saya sekarang itu bisa sekalian buat game juga, atau sekarang ada file itu saya juga bisa langsung membuat snapshotnya sekaligus dengan saya tidak akan langsung saja. Oke, kita kembali ke details. Terus seharusnya tidak ada file yang salah guys. Nah, di sini kita akan coba untuk login kembali ke Ubuntu servernya. Jadi kalau misalkan Ubuntu servernya ini terdapat file yang sudah tadi kita bikin, maka itu snapshot yang kita bikin itu gagal ya teman-teman, atau belum berhasil. Tetapi jika pas saat kita nanti cek itu tidak ada, berarti itu sudah berhasil. Kita coba ya. Saja kita masukkan tada, tidak ada ya teman-teman untuk file yang sudah tadi kita bikin. Maka di sini snapshot berhasil. Oke. Begitu saja untuk materi di bab 2 dari Open Source IT Technology ini.
Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.